Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim dan mukmin bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah yang tidak bisa lagi kita hitung, dan Allah memang memastikan itu. Dalam firman yang kekal dalam Al-Quran ditilawakan oleh orang-orang beriman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu. Termasuk hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang harusnya kita maksimalkan dari tujuan kita diciptakan. Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Memang kita diciptakan untuk sholat, untuk puasa, untuk zikir, dan ibadah-ibadah yang lain sudah tidak asing buat kita sebagai seorang muslim. Jadi kalau di masa lalu kita sudah mengerjakan ibadah ini, maka pada hari ini yang mungkin saja adalah hari terakhir kita tidak tahu. Karena umur itu pasti akan berakhir, maka kita menambah di timbangan amal kita pada hari kiamat dengan amal-amal soleh. Kalau yang lalu ada kekurangan, hari ini kesempatan kita sempurnakan. Kalau yang lalu ada amal-amal soleh yang belum kita kerjakan, maka hari ini kesempatan kita kerjakan. Supaya tercatat di buku amal kita, kita sudah mengerjakannya. Dan kalau di masa lalu penuh dengan dosa dan pelanggaran, maka hari ini juga kesempatan kita bertaubat. Inilah hari emas kita, di mana kita harusnya memaksimalkan, dan begitu seterusnya di hari-hari akan datang selama Allah masih memberikan umur. Perlu kita garis bawahi bahwasanya semua rutinitas ini akan berakhir satu waktu. Siapapun kita, sehebat apapun kita menjaga kesehatan, kita menjaga dan mengejar karir-karir dan prestasi dunia, tetap akhirnya akan berakhir setelah ajal datang. Kita akan meninggal sebagaimana meninggalnya orang-orang mulia, para nabi-nabi. Begitu juga meninggalnya orang-orang yang jahat, ya, sebagaimana meninggalnya orang-orang yang telah mendahului mereka dari Fir'aun, Namrud, yang semisalnya. Dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin kita pun berkumpul pada hari ini karena kita ingin menambah kantong-kantong amal soleh kita. Karena sholat berjamaah di masjid bagian daripada perintah agama. Berikut juga hadir dalam majelis ilmu, bagian daripada agama kita. Semoga Allah ikhlaskan niat dan kita tinggal istiqamah saja dalam mempertahankan ini sampai wafat. Ingatlah selalu dua firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, dan ayat yang lain, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa di pekan ketiga insyaAllah, setelah kemarin kita lalui pekan pertama dan kedua di hari Rabu dengan bahasan dosa-dosa besar, pekan ketiga ini kita akan masuk ke inspirasi hijrah. Hari ini tentu kita punya tamu istimewa. Kalau menurut saya, kalau kita mau meminta beliau berbicara mewakili akademik, ya, atau akademisi, para praktisi pendidikan, maka beliau bisa mewakili. Kalau kita ingin berbicara tentang pejabat pemerintah, maka beliau akan mewakili pejabat pemerintah. Mau mewakili sebagai sosok tokoh muslim juga, ini juga sudah bisa tentunya. Dan saya melihat mungkin masih banyak generasi muda muslim belum mengenal beliau. Dan insya Allah kita akan lebih mengenal lebih jauh nanti. Seperti biasa, inspirasi hijri kita atau hijrah kita yang membahas tentang masalah biografi tokoh kita. Kemudian background keluarga, setelah itu kita akan masuk kira-kira tentu masuk dalam semua pendidikan dan kegiatan. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke masa hijrah dan kira-kira sebabnya apa, dan terakhir kiat-kiat istiqomah. Di depan kita semua teman-teman sekalian ada saudara kita muslim. Mungkin kalau saya melihat jarang sekali orang yang bisa memiliki gelar akademisi sampai 84 ya. Ya, kalau biasanya orang cuma 1, 2, 3, nah di depan saudara-saudara muslim ini, Bapak Profesor, Dr. Andes, Insinyur Ahmad Tirmidzi, SE, SH, dan seterusnya. Ya. Kalau saya baca nanti sampai Isya gitu ya. Nanti kita akan dengarkan dari beliau kira-kira apa yang menginspirasi sampai mau mengejar gelar sampai 84 gelar gitu ya. Kira-kira apa motivasinya. Begitu juga
sebab akhirnya beliau setelah mengejar semua titel-titel dunia ini, akhirnya masuk ke masalah hijrah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kira-kira apa sebabnya? Dan kita akan dengarkan juga lebih jauh insya Allah saran dan masukan beliau sebagai orang tua kita tentunya untuk istiqomah. Maka tafadhal Pak Prof bisa disampaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustadz Khalid Basalamah yang telah memberikan kesempatan dan mengundang saya untuk hadir di sini. Ini bagi saya merupakan rezeki Allah yang tiada terhingga bagi saya. Jauh melampaui rekor muri dengan gelar terbanyak itu belum apa-apanya dibanding rezeki saya diundang pada malam hari ini. Tentunya marilah kita tiada hentinya sebagai insan yang beragama selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan seru sekalian alam, pencipta langit dan bumi yang di genggamannya seluruh jiwa raga kita berada. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya juga pada malam ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk dapat bersilaturahim, bertatap muka sehingga kita saling mengenal satu sama lainnya. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang. Bapak Ibu yang saya hormati, akhwat, ikhwan yang saya muliakan, saya duduk di sini rasanya canggung sekali dengan orang-orang yang luar biasa. Saya anggap ini manusia langka, Ustadz yang ada di dalam ruangan ini. Sulit sekali untuk duduk tertib seperti ini kalau tidak betul-betul keimanannya yang sudah kuat. Saya langsung saja Ustadz. Saya mengenalkan diri, nama saya Ahmad Tarmizi. Ahmadnya itu pakai C, A-C-H. Ahmad Tarmizi. Itu sering saya sampaikan di staf ataupun kawan-kawan di kantor. Gelar saya tidak ditulis semua, ada apa-apa. Asal ada C-nya di Ahmad itu. Karena itu pemberian orang tua saya. Saya dilahirkan di Palembang 9 Juni 1966. Dari seorang ayah dan ibu yang nama ayah saya Haji Akhludin. Mungkin beliau namanya saja ahli agama. Jadi nama saya bangga sekali dikasih dengan nama Ahmad Tarmizi. Kemudian ibunda saya Haja Siti Hijir Asia. Ayah dan ibu saya ini memiliki 5 putra dan putri. Saya anak yang ketiga, kakak saya 2 orang laki-laki, adik saya 2 orang perempuan. Saya anak yang nomor 3 di tengah. Qadarullah saya sudah menjadi anak yatim umur 4 tahun setengah. Ayah saya meninggal mendadak. Waktu itu beliau menjabat sebagai pasira. Kalau dulu kepala desa, kalau sekarang pasira, kepala marga Dawas
Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyu Asin. Dalam usia 35 tahun. Ibu saya yang membesarkan menjanda sampai akhir hayatnya. Malah adik saya yang nomor 5 itu pada waktu ayahanda meninggal baru 2 bulan di dalam kandungan. Nah, sejak saat itu dimulai kehidupan yang dinahkodai oleh ibu sebagai single parent. Terus saya seperti anak-anak yang biasa di ini seperti kita semua, sekolah, TK, SD, SMP, SMA. Dan melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Sriwijaya. Semuanya di Palembang. Saya alumni Unsri, itu sarjana pertama saya FKIP Teknik Mesin. Nah itu yang menjadi dasar saya sebagai pegawai negeri sipil di tahun 1995 dengan pangkat golongan 3A. Mungkin kawan-kawan yang PNS di sini sudah familiar dengan pangkat 3A kalau seorang sarjana. Saya mulai dari guru honor sebelum saya diangkat sebagai guru atau pegawai negeri sebagai guru STM. Waktu itu. Sekarang saya sudah mencapai pangkat terakhir di pegawai negeri. Pangkat saya sekarang terakhir terhitung 1 April 2022, pembina utama 4E. Tidak ada lagi pangkat, habis. Kemudian setelah saya diterima sebagai pegawai negeri, saya berkarir dengan maksimal karena mulai dari anak yatim 4,5 tahun, saya ingin seperti orang-orang kebanyakan. Hasrat duniawi saya muncul. Saya kepengen lebih, dan kepengen lebih. Sehingga di akhir yang seperti disampaikan oleh Ustadz tadi, saat ini saya sebagai pemegang rekor muri dengan gelar terbanyak di Indonesia. Saya memiliki gelar akademis sebanyak 12, kemudian gelar non-akademis saya 72 dan diakui rekor muri, malah juga sudah terdaftar juga di Guinness Book of Record. Nah ini yang saya disampaikan oleh Ustadz tadi. Untuk kepangkatan Ustadz, saya sudah mencapai puncak, saya sampaikan. Untuk jabatan juga. Jabatan tertinggi seorang ASN di daerah itu adalah sekretaris daerah. Saya mulai dari guru honor, guru negeri, kemudian kepala dinas pendidikan, asisten 2, asisten 3, inspektur di kabupaten. Kalau pegawai negeri mungkin sudah ini. Kemudian terakhir saya sebagai sekretaris daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, di titik puncak keberhasilan inilah saya malah justru ketemu titik nadir saya. Di situ yang paling rendah yang saya dapatkan pada saat COVID-19 kemarin. COVID-19. Di situ dengan saturasi sampai dengan 80, kemudian saya kena pneumonia moderate severe, kalau dokter pasti tahu, sedang berat pneumonia, lalu badai sitokin. Saya juga mengalami happy hypoxia. Happy hypoxia itu kalau menurut dokter kita meninggal dengan bahagia saja. Kita tidak merasa sakit, tetapi tahu-tahu meninggal karena kadar oksigen di dalam darah
menurun. Nah ini mungkin lebih parah yang dialami daripada yang disampaikan Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier sering menyampaikan beliau kena badai sitokin, tapi kondisi fisiknya memang beliau luar biasa. Tapi kalau saya kena badai sitokin karena komorbid. Komorbid itu banyak penyakit yang lain, akibatkan kondisinya seperti itu. Di di COVID waktu itu, saya mengalami betul-betul di titik nadir yang paling rendah. Terasa betul bahwa tanpa pertolongan Allah tidak akan bisa hidup lagi. 3 kali saya mimpi, di mimpi itu menjurus ke kematian semua. Di situ baru kita sadar, tidak ada gunanya pangkat yang tinggi, kemudian jabatan yang mentereng, dan gelar yang panjang itu tidak ada gunanya sama sekali tanpa pertolongan Allah. Di situ baru tahu kita. Saya mimpi yang pertama waktu itu ada masjid yang baru didirikan di dekat rumah saya. Ini dalam keadaan sakit kritis kronis ini Ustadz. Masuk ke dalam telinga saya, yang punya masjid itu saya ajak ke sini, Pak Haji Toiman. Beliau mendirikan masjid yang baru. Setiap subuh itu muter untuk murotal sambil nunggu itu. 1 jam sebelum subuh dia ini masuk ke dalam telinga saya dalam keadaan mimpi. Saya merasa berada di lapangan yang luas, tiada ujungnya, kiri kanan depan belakang tidak ada ujung. Saya memakai kait ihram. Di situ asap-asap kelihatan. Saya dalam mimpi ini saya merasa ini Padang Arafah bukan. Saya sudah pernah naik haji. Kemudian Padang Mahsyar juga belum kiamat. Sadar saya dalam mimpi itu. Nah, apa saya ini sudah meninggal? Saya pegang-pegang. Nah, mana istri, mana anak. Dalam keadaan kebingungan itu tiba-tiba azan. Azan subuh. Nah, di situ baru kita terkejut saya, waduh ini belum meninggal saya, hampir saja ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya naik mobil. Naik mobil di depan dari arah bawah, saya dari arah atas tebing yang tinggi. Semua orang menjerit mau tabrakan. Saya lihat tabrakan. Langsung tabrakan. Terasa betul tabrakan itu jatuh masuk ke dalam jurang. Saya terasa betul. Sampai saat ini saya sudah rasakan dalam mimpi tabrakan naik mobil itu. Sampai ke dalam jurang, semua meninggal dunia. Kecuali saya. Saya coba naik ke atas, jalan mau menuju kampung. Tiba-tiba ada yang mobil yang ngebel saya dengan sinar lampunya sehingga terbangun lagi. Ustaz. Nah ini kata anak saya yang dokter itu memang seperti itu, halusinasinya luar biasa kalau orang kena sakit COVID itu. Dan yang ketiga. Sebentar Prof, ya. Maaf saya potong dulu ya. izin. Sebelum yang ketiga biar pada penasaran. Ya. Karena ini Prof sepertinya akan masuk ke sebab hijrah gitu ya. Mungkin teman-teman perlu tahu lebih jauh mungkin Prof tentang masalah biografi dulu. Ya. Mungkin keluarga, ada istri, ada anak-anak. Tadi saya tahu ada ibu juga ikut ya. Ya. Alhamdulillah istri saya ajak ke sini. Beliau namanya Susma Diana.
Kalau gelarnya juga hampir panjang sama dengan saya, SPD, SMN, MSI, MPD. Nah itu gelarnya. Nah beliau ini juga dari guru, sama dengan saya, guru. Nah sekarang beliau sebagai pengawas SMA. Sudah jadi kepala sekolah dan juga jadi pengawas. Saya punya putra dan putri 3 orang. Putri saya yang pertama itu alumni STT Telkom, Teknik Informatika, dan suaminya sebagai anggota DPRD di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan sudah punya anak 3 orang, 2 putra dan 1 putri. Jadi dari anak yang pertama saya punya 3 cucu. Kemudian anak saya yang kedua, dokter laki-laki yang sekarang sedang mengambil spesialis bedah anak di UGM. Istrinya juga dokter, pegawai negeri di Muara Enim. Di Muara Enim. Anaknya 2, 1 putra dan 1 putri juga. Jadi 5 cucu saya. Nah anak saya yang kedua ini yang lebih dulu hijrah, yang sudah sering ketemu dengan Ustadz, ini yang mengenalkan saya nanti di waktu hijrah nanti saya jelaskan. Anak saya yang ketiga masih bujangan, alumni dari Akademi Militer Magelang. Beliau sekarang bertugas di Kodam 6 Mula Warman. Namanya Letnan 2 Muhammad Rizky Cahya Atasu STRhan. Nah, maka saya sebutkan satu-satu nama anak saya. Yang pertama Yonisa Kamila Intan Atasu STMSI gelarnya. Kemudian yang kedua Dr. Muhammad Ridho Cahya Atasu SH. Nah, dia sudah SH juga. Mengapa saya sebutkan ada Atasunya di belakang itu? Atasu itu Ahmad Tarmizi Susmadiana. Oh, Nah, tiga-tiganya Atasu semua. Nah kami tadinya tinggal di Batu Raja, di Oku. Mereka besar di Oku semua, tapi sekarang tinggal anak saya yang pertama saja yang di Oku. Saya juga sudah pindah ke Palembang, tidak lagi menjadi sekda di Kabupaten Oku, karena di bulan Oktober tahun 2025 saya diberi amanah oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, untuk menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi Pemprov Sumatera Selatan dan sekaligus sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Jadi sampai hari ini saya merangkap 2 jabatan di Provinsi Sumatera Selatan dengan amanah dari Pak Herman Deru. Kalau kita sedikit kembali Prof ke belakang, kan tadi itu gelar banyak sekali sampai dapat gelar muri Prof ya. Sampai 84 tadi ya. 12 yang akademisi dan 72 yang bukan akademisi. Kurang lebih seperti itu ya. 84. Ini pasti ada motivasinya Prof. Kira-kira apa yang memotivasi sehingga membuat Prof Ahmad Tirmizi mau mengejar titel-titel akademisi ini? Itu poin. Poin yang lainnya mungkin Prof di antara gelar-gelar ini apa yang paling disenangi? Saya yakin betul ini doa orang tua saya, ibu saya. Beliau setiap pagi mulai saya TK selalu mengelus kepala saya. Mohon maaf ya.
seperti yang saya sampaikan tadi Ustadz, ibu saya menjanda mulai bapak saya meninggal sampai Beliau juga meninggal. beliau meninggal. Setiap pagi waktu saya mau sekolah disupport beliau dengan mengelus kepala saya. Sambil mendoakan. Nak, rajin-rajin belajar. Kalau mau jadi orang, kalau mau sama dengan orang lain, setiap pagi saya ingat, TK, SD, SMP, sampai saya SMA. Kalau kau mau jadi orang, sama dengan orang lain, rajin-rajin belajar. Rajin-rajin belajar. Nah, mulai dari situ saya terus belajar. Belajar Ustaz. Memang S1 saya pertama dari FKIP Teknik Mesin, Unsri. Lalu saya tugas belajar di UGM, saya dapat Magister Teknik Mesin. Kemudian terus dengan Universitas Terbuka, saya lulus 2 kali, sarjana ekonomi saya, sarjana hukum saya itu dari Universitas Terbuka. Lalu doktor saya kembali ke Unsri lagi. Kalau mau lengkapnya doktor dari Unsri, dokter Andes saya itu dari FKIP Teknik Mesin, insinyur saya dari Universitas Lampung, Unila, kemudian SI dari UTI, SH dari UTI, ST, sarjana teknik mesin juga saya dapatkan dari Universitas Saburai, lalu MT-nya dari UGM, kemudian STMT, MH Magister Hukumnya dari Universitas Muhammadiyah Palembang, MPD-nya itu dari Magister Pendidikan PGRI Palembang. Berarti secara jenjang akademik ini sambil menyelesaikan S1 dan S2 di UGM itu jurusan mesin, Prof juga melanjutkan di Universitas Terbuka. Untuk SE, SH-nya. Jadi ekonomi, hukum juga begitu. Ambil sekali 2. Nah, semuanya saya selesaikan dari 12 gelar itu. Saya sempat selesaikan cum laude sebanyak 6. Masya Allah. Kemudian saya dapat beasiswa dari 12 itu 9 beasiswa. Dari 12 itu juga 6 perguruan tinggi negeri dan 6 perguruan tinggi swasta. Nah, saya serius belajar. Bukan mau mengambil gelar saja. Bisa ditanyakan dengan kawan-kawan saya kuliah. Bukan hanya datang cuma ikut-ikutan saja kemudian dapat gelar. Malah saya terakhir di Magister Pendidikan saya mendapat IPK tertinggi sebanyak 336 peserta angkatan saya, IPK saya 4,0 dan saya terbaik waktu itu dari seluruhnya. Apa yang dijadikan sebagai motivasi, Prof? Maksudnya untuk sampai membuat sambil kuliah di UGM tadi jurusan mesin, terus mau lagi lanjut Universitas Terbuka, dan tidak cukup S1 tapi sampai S2, sampai 12 gelar akademisi itu dari profesor sampai yang terkecil pun semua diraih. Kira-kira seperti apa Prof anunya, maksudnya memanage waktunya supaya teman-teman di sini tahu. Kadang-kadang kan S1 aja Prof, mungkin yang hadir di sini tuh syukur-syukur kalau selesai 6-7 tahun gitu ya. Maaf kalau saya buka kedoknya ya. Ada yang 4 tahun ya. Atau mungkin ada yang datang kuliah, anggaplah selesai 4 tahun, tapi kalau kita tanyakan kembali materi-materi yang telah dipelajari mungkin sudah dilupakan. Gitu. Nah kira-kira seperti apa Prof memanage waktu ini? Yang tadi Prof bilang saya ini serius dalam belajar. Supaya teman-teman tahu ini seriusnya Profesor Ahmad ini sampai raih gelar begitu banyak itu seperti apa? Ya, jadi pertama tadi
doa orang tua itu yang saya yakini ini. Pengaruhnya besar. Karena saya sama saja dengan manusia biasa, tidak ada lebihnya. Yang jelas disiplin waktu, disiplin diri sendiri, itu sudah saya lakukan dari kecil. Sendiri karena saya tidak punya lagi bapak. Tinggal ibu saja. Kalau saya tidak disiplin, bagaimana masa depan saya? Ibu saya sudah bilang, kau kalau mau jadi orang, rajin-rajin belajar. Saya terus belajar. Kemudian yang memotivasi saya juga, saya perlu ilmunya. Kenapa saya perlu ilmunya? Seperti sarjana hukum, saya sebagai pejabat publik, saya harus mengerti hukum. Jadi saya belajar. SH itu saya dapatkan, magister hukum saya dapatkan, semuanya cum laude. Serius ini. Ini Ustadz. Kemudian saya berusaha lagi memperdalam ilmu hukum ini dengan ikut pendidikan advokat. Saya sudah lulus pendidikan advokat itu, kemudian ujian advokatnya saya juga lulus. Nah, tinggal waktu mau sumpah, saya tidak boleh bersumpah. Tidak boleh praktek sebagai advokat karena saya pegawai negeri. 1 hari setelah saya pensiun, saya sudah bisa jadi advokat. Kalau ada sarjana hukum di sini pasti ngerti PKPA. Saya sudah lulus, ada kan sarjana hukum. Kemudian ujian nasionalnya itu saya sudah lulus juga, tapi saya tidak bisa praktek. Nah, itu yang motivasi saya, memang kebutuhan, bukan hanya untuk kejar-kejar mamer-mamerkan gelar saja sepanjangan. Malah waktu di sekretaris daerah, karena banyak yang bertanya gelarnya yang mana yang mau ditulis, saya buat edaran resmi. Kabupaten Oku pasti tahu, saya buat surat edaran resmi untuk mempermudahkan seluruh penulisan surat menyurat nama saja. Tidak usah pakai gelar satu pun. Nama saya Ahmad Tarmizi. Jangan lupa pakai C-nya itu. Nah, itu saja. Nah, pakai surat resmi kemarin. Nah, sehingga di situ saya tunjukkan kepada kawan-kawan yang penting kita belajarnya itu. Nah, jadi sepanjang saya belajar itu kalau ditanya Ustadz yang mana yang memang background saya teknik mesin itu Ustadz. Saya sebagai guru STM jurusan teknik mesin awal saya. Apa memang karena Prof suka dengan mesin sehingga ambil jurusan itu? Ya jadi saya teknik mesin Unsri, FKIP teknik mesin Unsri, S1 saya. S2 saya Magister teknik mesin UGM. Saya sebagai salah seorang ahli turbin air, turbin cross flow. Kemudian S1 saya ST-nya itu juga teknik mesin, insinyurnya juga teknik mesin. Nah, Prof, saya perdekat mungkin supaya teman-teman bisa lebih paham. Apakah berarti dengan mengejar gelar-gelar ini? Kan tadi itu bahasa Prof ini saya karena butuh dengan ilmu itu. Yeah. Saya merasa butuh. Kenapa saya sudah dapat gelar sarjana dan magister mesin, saya tetap ambil sarjana ekonomi, sarjana hukum. Karena saya merasa butuh. Yeah, betul. Nah sekarang manajemen waktunya ini Prof. Apakah berarti saya bisa simpulkan setiap kali ada kesempatan peluang belajar, Prof langsung isi dengan untuk belajar lagi? Ya. Karena kan gini, untuk menyelesaikan S1 mungkin butuh 4 tahun. S2-nya lagi mungkin paling cepat 1,5 tahun atau 2 tahun seperti itu Pak. Saya disiplinnya itu, saya tulis apa yang mau saya lakukan untuk besok. Jadi semua yang terkecil, dari yang terbesar sampai terkecil itu saya catat apa yang akan saya lakukan besok. Jadi saya seperti robot besoknya itu. Saya tidak bisa ngelantur-ngelantur saja bercerita, ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan, tidak bisa. Nomor 1 apa yang mau saya lakukan, nomor 2 apa. Jadi senang sekali saya.
coret ini. Nomor 1 selesai, nomor 2 selesai, 3 selesai, 4 selesai. Terus seperti itu. Kemudian di waktu-waktu yang kosong, buku inilah yang kita pegang. Kalau UTI itu buku. Ada buku, tidak boleh kayak lepas dengan buku. Nah, saya pegang terus. Kalau tidur itu jarang saya tidur. Kalau tertidur sering. Jadi tertidur itu kadang di kursi saja tidurnya. Kadang, nah kalau sekarang ini sudah saya nikmati betul tidur itu. Ini apa Ustadz? Apa namanya, tempat tidur sudah rapi oleh istri kan, baru kita tidur. Kalau dulu kadang sedang duduk di meja makan, kadang sedang duduk di kursi tamu tertidurnya. Nah, karena saya ingin mengejar hasrat duniawi tadi. Apa berarti Prof di malam hari nggak gunakan untuk istirahat atau bagaimana? Itulah yang saya katakan tadi, tertidur. Kalau agama ini terus terang saya dari ibu saya dulu, kalau malam Lailatul Qadar itu mulai malam tanggal 21 kami tidak boleh tidur. Dari kecil udah dibiasakan? Dari kecil, sekecil ini saya umur 4 tahun saya ditinggal itu, saya ingat betul sampai saya SMA, setiap malam Lailatul Qadar, malam 21 sampai 30, ibu tidak milih yang mana yang ganjil, yang mana yang katanya pilih yang ganjil saja. Pokoknya di atas 20 itu begadang kami. Begadangnya sampai subuh. Itu disuruh ibadah maksudnya? Iya. Sholat, kemudian zikir. Apa-apa yang zikir yang kita baca ditargetkan. Mungkin sampai sini Prof saya simpulkan buat teman-teman dulu, berarti bagi teman-teman yang masih punya orang tua yang hidup ya, ayah dan ibu, usahakan selalu minta doa mereka. Dan juga kalau ada yang hadir di sini statusnya sebagai ayah ataupun ibu, jangan pernah berhenti untuk mendoakan kebaikan buat anak-anak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya seseorang itu merasa butuh dengan ilmu. Mungkin itu yang saya simpulkan Prof dari tadi. Jadi mungkin beliau termotivasi bukan hanya mengambil satu jurusan, tapi semua jurusan-jurusan yang bisa mampu untuk dikejar sampai akhirnya menjadi orang nomor 1 di Indonesia yang punya sampai 84 gelar gitu ya. Karena menghadirkan hati dan pikiran merasa butuh dengan ilmu itu. Sehingga tidak ada perasaan beban. Selama ini mungkin kita selalu menjadikan prosesi sekolah kita itu atau belajar adalah beban. Ya, ini beban banget nih. Ya, ini aja satu S1 susah sekali untuk menyelesaikan. Jadi selalu kita anggap itu susah dan berat. Nah kalau Prof Ahmad tadi kan beliau malah menikmatin itu. Sehingga akhirnya semua bisa dilakukan. Dan yang terakhir tadi tentang masalah kedisiplinan. Baik Prof, mungkin kalau kita mau bahas gelar antum ini gak habis-habis gitu ya. Jadi mungkin teman-teman pengen tahu nih setelah selesai gelar tadi. Terus kemudian bergabung sama pemerintah itu di saat sudah selesai dari UGM tadi? Ya. Baru bergabung ke pemerintah menjadi sekda? Lulus saya S1 FKIP Teknik Mesin, Unsri. Saya sempat jadi bukan pegawai negeri. 5 tahun itu saya sebagai guru honor. Oh jadi guru honor dulu? Setelah tamat S1 guru honor. Kadang digaji, kadang tidak. Guru honor. Bukan saya tidak lulus tes pegawai negeri. Karena jurusan saya itu tidak ada penerimaan pegawai negeri dulu. 5 tahun berturut-turut. Pas penerimaan dibutuhkan cuma 1, se-Sumatera Selatan. Saya ikut saja. Allah semua yang ngatur kehidupan kita. Yang lulus saya sendiri. Dari 400-an yang tes itu saya lulus sendiri. Bukan berarti saya pintar, tidak tahu saya, yang jelas saya lulus. Mulailah saya menapak sebagai pegawai negeri. 1 Desember 1995.
Dengan Itu ada yang baru lahir di sini, Prof. ya, dengan pangkat golongan 3A yang seperti saya sampaikan tadi. Jadilah saya guru pegawai negeri di STM Negeri Ogan Komering Ulu. Nah di situ saya berkiprah, kita selalu berbuat yang terbaik setiap hari, itu kiatnya. Berbuat terbaik setiap hari, apa yang bisa kita perbuat. Maksudnya untuk sesuai dengan jabatan yang kita Sesuai sedang- dengan jabatan. dan bidang kita masing-masing. Dengan gitu ya. bidang kita masing-masing. Sehingga saya jadi guru berprestasi terbaik di Sumatera Selatan. Kemudian karena sebagai guru berprestasi itu kan ada piagam penghargaannya dari gubernur dari ini. Diangkatlah saya sebagai kepala sekolah. Saya serius sebagai kepala sekolah itu sampai jadi kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Diundang oleh SBY waktu itu menjadi di detik-detik proklamasi, di HUT proklamasi tahun 2007. Nah pulang dari sana oleh Bupati saya diangkat sebagai kepala dinas pendidikan Ogan Komering Ulu. Masya Allah. Nah, selama lebih kurang 6 tahun saya kepala dinas pendidikan di Ogan Komering Ulu itu. Sama Karena juga kata kuncinya, seriusin pekerjaan. serius. Betul-betul kita berbuat terbaik. Nah, di dinas pendidikan, di STM tadi hadiah saya sebagai kepala sekolah berprestasi nasional, saya keliling Jepang. Kelilinglah saya Jepang. Nah, anak yatim tadi bisa ke Jepang. Masya Allah. Kemudian jadilah saya kepala dinas pendidikan oleh Pak Alex Nurdin dulu, sekarang almarhum. Kami diberangkatkan ke Eropa. Karena saya sebagai kepala dinas pendidikan terbaik juga di Sumatera Selatan. 3 yang terbaik ini dikirim oleh Pak Alex Nurdin ke Eropa. Di 6 negara di Eropa, Belgia, Belanda, Jerman, Inggris, Prancis. Itu untuk studi. Untuk studi, lihat sekolah-sekolah internasional terbaik di sana. Sebagai kepala dinas, harus diterapkan di sini. Nah, itu hadiahnya. Kalau kita terbaik, kita ini bagus. Nah dari kepala dinas ini, terus saya sebagai asisten 2 di Kabupaten Oku, kemudian sebagai asisten 3, sebagai staf ahli bupati, kemudian sebagai inspektur. Terakhir jabatan tertinggi saya sebagai sekda. Dan sempat saya waktu transisi itu Allah semua yang mengatur saya bisa menjadi PLH Bupati Ogan Komering Ulu. Masya Allah. Nama saya tercatat di sana. Biarpun sebentar. Tapi ada SK-nya. PLH Bupati Ogan Komering Ulu. Di tahun 2000, sebelum saya kena COVID itu. Nah. Sekarang mungkin kita masuk ke poin yang tadi Prof. Kan Ya. sempat dijelaskan tentang 2 kejadian mimpi yang nyata gitu kan. Ya. Merasakan kematian. Pas tadi mau masuk yang ketiga saya sempat cut sebentar biar kita mempelajari dan melihat dulu biografi dan motivasi kenapa mau belajar. Seperti tadi poin-poin sudah kita dapatkan. Mungkin bisa Prof silakan disampaikan. Dan tadi sempat ada disinggung ya. Ya. Saya awal hijrah kata Prof tadi karena anak saya. Iya, betul. Nah silakan Prof. Jadi yang ketiga, nah di situ baru terasa betul. Bukan ada bisikan, kata orang itu bukan ada orang yang datang, bukan. Waktu saya tidur jam 12 malam di hotel berbintang tentunya di ini karena saya waktu itu masih jabat sekda. Mau di check up oleh anak saya. Di jam 12 malam itu ada perasaan, timbul perasaan saya itu, detik inilah saya meninggal ini. Yang ngasih ke perasaan saya, kita tidak tahu siapa yang, pasti Allah semua. Meninggal saya. Kata Ustadz ini
La ilaha illallah yang terakhir. Jangan sampai putus. Saya ucapkan la ilaha illallah itu tambah lama, tambah keras, tambah lama, tambah keras. Hampir 1 jam. Ini Pak. Bertarung rasanya sudah hampir habis. La ilaha illallah. Sampai terbangun semua. Ibu, istri saya saksinya. Terbangun. Ini kenapa ini? Gak usah kuat-kuat. Saya bisa jawab, inilah menurut Ustadz yang terbaik. Menurut Ustadz. Saya belum kenal dengan Ustadz Khalid waktu itu. Ustadz-ustadz yang di kampung-kampung saja. Yang ngomong seperti itu. Nah, sampai hampir 1 jam. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu saya terbangun. Nah, saya terbangun, wah ini hampir saja saya. Perasaan saya kan. Nah, itu yang ketiga ini cerita saya itu. Dari setelah itu, tobat nasuha, sholat, tahajud, hajat. Saya memohon kepada Allah untuk dipanjangkan lagi usia saya, diberikan kesempatan. Kalau menurut anak saya yang dokter itu, kalau kondisi saya yang saya sebutkan tadi, badai sitokin, kemudian pneumonia moderat sapir tadi, yang ini pneumonia, kemudian hypoksia yang saturasi sampai 80 itu, dari 10 juta orang katanya, mungkin papa sendiri yang bisa selamat dengan penyakit seperti ini. Setelahnya dia bilang, setelah saya sehat. Setelah sembuh. Nah, setelah sembuh. Makanya diberi Allah kehidupan yang kedua ini, perbaikilah dirinya, kata anak saya yang dokter itu. Nah, jadi dari mimpi-mimpi itu, saya berusaha untuk ini kemudian dikenalkan oleh anak saya. Yang pertama dikenalkan Ustadz Khalid Basalamah. Idola beliau betul, anak saya. Yang kedua Sapik Basalamah. Yang ketiga Ustadz Yazid rahimullah. Kemudian Ustadz Firanda. Dan banyak Ustadz lain saya yang sering saya dengar itu. Nah, dengarlah ini Pak. Bukalah YouTube ini. Sambil saya sakit, saya terus dengar, terus. Wah ini Salafi ini, inilah yang benar. Yang betul-betul menurut saya benar di bukunya Ustadz Yazid itu mulia dengan manhaj salaf itu. Inilah yang terbaik saya bilang. Nah saya terus mempelajari, ikut kajian. Di tempat kami juga ada kajian, Ustadz. Kami diberikan wakaf masjid tadi oleh Pak Tauiman. Tolong jadikan masjid ini masjid sunnah katanya. Nah, kami panggil Ustadz yang Ustadz sunnah untuk jadi imam tetap, kemudian kajian. Ada 4 di Kabupaten Oku, masjid ya, sunnah kami. Keliling kami. Keliling sana, keliling gantian. Nah, saya iri sekali dengan saudara-saudara yang ada di sini bisa ketemu terus dengan Ustadz Khalid Basalamah. Kalau saya bisa muter waktu saya, lebih baik saya tinggal di sini saja. Nah, tinggal di sini, kemudian kalau juga lebih bisa muter waktu ke belakang, tidak usah pakai rekor-rekor muri itu. Ini bukan janjian loh sama beliau. Iya, betul. Karena saya baru ketemu pertama kali hari ini. Betul. Betul Pak Prof ya. Dan saya pun ketemu tadi mungkin 10 menit sebelum azan maghrib. Karena beliau baru tiba juga. Saya juga baru tahu ternyata pada saat beliau hijrah ternyata mendengarkan ceramah-ceramah yang ada ya. Berarti menandakan kalau kelas profesor saja
masih mau mendengarkan ceramah, bagaimana dengan antum nih? Nah. Terus kenapa Prof bisa ambil satu kesimpulan, oh ini yang benar setelah dengar ceramah-ceramah ini? Kenapa kok dakwah salaf yang dianggap benar? Saya ini kan peneliti. Nah ini mohon doanya juga Ustadz. Saya lagi proses perpanjangan usia pensiun oleh Pak Gubernur. Mestinya 1 Juli ini saya pensiun. Umur 60. Nah, karena gubernur saya memberikan amanah saya untuk melanjutkan ke fungsional utama. Saya sudah lulus peneliti ahli utama di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Masya Allah. Nah, kalau saya lulus itu, saya nambah 10 tahun lagi. Pensiun. Jadi usia 70 tahun. Sebagai seorang peneliti, saya punya tulisan Scopus, jurnal internasional bereputasi tinggi. Tidak terlalu banyak tapi cukup untuk lulus uji kom kemarin. Nah, kita punya literatur. Punya dalil kalau di ini. Saya senang sekali kalau Ustadz Khalid bilang berdasarkan buku karangan ini, jilidnya ini, pakai halaman ini. Itu kan literatur. Tidak ngomong saja. Pas kita buka, wih benar juga yang dibilang Ustadz. Nah, berdasarkan data ini, dalilnya ini. Saya kira semuanya dengar kalau Ustadz Khalid bicara. Ada literaturnya, ada dalilnya. Saya juga seperti itu. Saya menyelesaikan 5 skripsi, 4 tesis, 2 disertasi. Itu ada literaturnya semua. Tesis itu S2, disertasi S3. Iya. Ya, sekedar menjelaskan. Belum menjelaskan, ulangi dulu Prof. Ya. Disertasi 2, tesisnya 4. 5 tadi ya? Skripsi 5. Skripsi 5, itu S1 antum itu. Ya, skripsi. Nah, dari itu kan semuanya punya seperti yang sampaikan Ustadz. Ada dalilnya. Dalilnya ini, halaman sekian. Buku ini. Dan harus dipertahankan secara ilmiah. Kalau kita ujian skripsi, ujian tesis, semuanya saya yakin harus kita pertahankan. Datanya ini. Tidak bisa ngomong-ngomong saja. Tidak lulus kita. Apalagi disertasi. Disertasi itu harus punya literatur yang lengkap. Nah, begitu juga dengan agama ini. Saya sependapat sekali dengan Ustadz Salafi, khususnya dari Pak Ustadz Khalid Basalamah. Selalu. Benar gak kira-kira? Ya, Bapak ini kawan-kawan semua. Kalau beliau jelaskan, buka buku jilid sekian, karangan ini, halaman sekian, itu dalilnya. Nah dari situlah saya, wah inilah yang benar ini. Salafi. Bukan berarti ya kita harus betul-betul belajar ilmu agama, ilmu yang biasa-biasa saja seperti yang saya dapatkan ini saja, harus punya literatur. Apalagi belajar agama Pak ya? Apalagi belajar agama, kalau literaturnya salah nyimpang kita. Artinya kesimpulannya Pak Prof mau menyampaikan kalau dalam dakwah salaf karena jelas literatur sangat atau jelas ya. Seperti itu, jadi itu yang membuat akhirnya Prof memilih itu. Betul. Untuk hijrah. Masya Allah. Baik, mungkin Prof sebagai penutup karena sudah masuk waktu Isya. Teman-teman di sini generasi muslim banyak yang online dan offline. Pengen tahu seperti apa saran dan nasihat Prof agar teman-teman ini bisa istiqomah, konsisten. Tadi kan Prof membahasakan ini bukan diatur di belakang layar ya. Saya nggak pernah minta beliau sampaikan apa-apa Prof begitu ya. Iya betul. Sama sekali tidak ada. Yang dalam Prof tadi sampaikan kalau beliau bisa mengulangi waktunya, beliau berharap menjadi antum. Duduk di majelis ilmu ini dan meninggalkan semua gelar-gelarnya yang duniawi tadi yang 84 itu.
Artinya ini sudah jalan pintas buat antum yang hadir. Oh ternyata majelis ilmu itu jauh lebih mulia belajar agama daripada ilmu-ilmu dunia. Ini kesaksian dari beliau, orang tua kita ya. Beliau pun lebih tua dari saya dan pengalaman banyak sekali. Tadi saya bilang kalau mau mewakili praktisi akademik itu ada, pejabat pemerintah iya, tokoh masyarakat iya gitu ya. Orang yang lebih dituakan dari kita semuanya juga iya. Maka teman-teman harus pahami baik-baik ini. Ini juga saya ingat pernah disampaikan oleh Profesor Dr. B.J. Habibie. Ya, rahimahullah. Beliau pernah mengatakan itu juga ya. Saya waktu itu datang ke kampus UIM di Madinah dan beliau membahasakan, andai saja saya bisa kembali, saya tidak akan belajar pesawat itu. Saya akan belajar agama seperti kalian. Itu memotivasi mahasiswa-mahasiswa muslim sana. Ini bukan sesuatu yang biasa. Karena kita sedang masuk pada level ilmu yang tertinggi. Ilmu mengenal Allah, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini enggak sembarangan teman-teman sekalian ya. Baik, mungkin kira-kira seperti apa Prof? Motivasinya buat teman-teman sebagai penutup agar mereka bisa konsisten dan istiqomah mempertahankan ini. Karena di sini tuh biasanya kalau saya lihat wajah-wajahnya hari Rabu ada yang sama, ada yang berbeda Prof. Ya. Artinya Rabu ini hadir, Rabu depan belum tentu hadir. Nah bagaimana supaya mereka konsisten? Iya. Kalau saya yang perlu kita lakukan, apalagi kesempatan yang sangat besar sekali seperti ini. Ini terjadwal setiap bulan sekali. Sepekan sekali Prof. Ya, yang inspirasi hijrah. Oh iya. Yang lainnya sepekan sekali. Ya. Nah, kalau saya yakin saya duduk di depan ini setiap sepekan itu. Rugi rasanya. Apalagi ada dihadiri oleh Ustadz. Sulit mau ketemu Pak Ustadz. Saya baru sekali ini ketemu. Kepenginnya dari dulu. Dari tahun 2021 waktu saya ini. Seluruh YouTube-nya Ustadz sudah saya dengarkan semua. Saya perhatikan. Lugas. Tuntas. Lengkap. Nah sekarang saya diundang beliau. Tanpa disangka. Di luar dugaan saya. Makanya saya pas diundang itu meler air mata saya ini. Nangis. Saya lihat teasernya kemarin itu nangis sendiri. Saya ini jarang nangis. Kecuali kalau diajak ngobrol tentang ibu tadi. Nah kalau diajak ngobrol tentang ibu agak sulit saya meredam ini. Tapi kemarin waktu mau ke sini sama gubernur gimana? Diizinkan? Pas saya tertulis izin mau jadi narasumber Ustadz Basalam, kan undangannya sebagai narasumber. Saya lampirkan, mohon izin kepada Pak Gubernur, langsung tanda tangan. Nah, Gubernur Sumatera Selatan, Pak Herman Deru. Mungkin perlu disampaikan Prof, salam kami dari saya dan jemaah sekalian buat beliau nanti insya Allah. Beliau luar biasa. Saya diajaknya ke provinsi, apa yang disampaikannya dengan saya, Ustadz, pertama saya mengucapkan terima kasih. Ya wajar kita ditarik, diberikan ini 2 lagi, jabatan eselon 2 itu. Sampai sekarang saya jabat 2. Terima kasih Pak, saya ini. Apa yang disampaikannya? Saya mau mengangkat marwah dan harkat kau di Kabupaten Oku. Yang sempat dizolimi. Nah ini saya sempat dizolimi. Jadi naik turun juga jabatan itu. Rasa betul, rasa tidak keadil, rasa waktu saya hijrah itu jabatan sekda lepas. Saya komisaris bank. Komisaris banknya. Dilepas juga. Alhamdulillah saya bilang. Saya terus terang saja saudara semua, saya punya di gelar itu ada CRBC, CRBD. Certified Role Bank Director. Yang satunya C ujungnya, komisaris.
saya bisa jadi direktur bank 3 bank berbeda. Dan bisa jadi komisaris bank di 3 bank berbeda. Bisa saya. Saya punya itu gelar itu. Internasional lagi. Internasional dan sulit ngambilnya itu. Tidak saya gunakan. Nah, memang agak berat hijrah ini. Bukan agak berat, berat sekali. Penghasilan berkurang kemarin waktu hijrah. Jabatan lepas. Nah, Allah tapi, lagi mau uji, Prof. Tapi diganti Allah dengan pertemanan yang baik. Salah satu teman saya ajak ke sini, Ustadz. Pak teman, kajian ke sana sini. Nah, selama 2 tahun kajian, tiba-tiba saya dipanggil oleh Pak Gubernur. Diganti. Gimana Pak Tarmizi? Sudah saya tarik ke sini. Kalau di kabupaten kamu, kalau kondangan duduk depan enggak? Oh duduk depan Pak, saya bilang. Sudah ini, sambutan malah. Dia angkat harkat martabat saya. Allah itu maha tahu, melalui tangan beliau, saya diajak ke provinsi. Nah sekarang saya sudah di Provinsi Sumatera Selatan, malah beliau minta saya perpanjangan usia pensiun yang peneliti ahli utama tadi. Sekarang prosesnya sedang di Sekretariat Negara, mohon doanya supaya ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Insya Allah, semoga dimudahkan. Kalau doa dari majelis ini saya insya Allah Yakin. perpanjang. Yakin saya. Beliau husnudzon sama antum itu. Ya. Dianggap itu mustajab doa gitu. Kalau kita simpulkan poin-poinnya Prof, kira-kira ada dipoinkan nggak supaya lebih sistematis? Ya. Jadi teman-teman remaja atau generasi muda muslim ini kalian harus 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ya, yang jelas pertama berbuat terbaik sepanjang hari. Apapun yang kita lakukan berbuat terbaik sepanjang hari. Lalu terus istiqomah di jalan salafi, istiqomah. Jangan berubah-ubah. Nah, saya yakin betul itu. Kemudian berbaktilah dengan kedua orang tua. Terutama ibu. Ustadz, saya bukakan kuncinya dengan kawan-kawan semua. Semua kegiatan saya di dunia ini terasa lancar setelah saya memberangkatkan ibunda saya naik haji. Masya Allah. Bukan dalam kondisi sekarang. Kalau kondisi saya sekarang ini mungkin bisa saja setiap tahun. Sudah jadi sekda, waktu itu saya masih jadi guru honor, Ustaz. Kami menabung, saya tinggal di rumah Pondok Mertua Indah. Ini ada istri saya ini. Saya tinggal di rumah Pondok Mertua Indah, nabung, sudah cukup uangnya untuk bangun, malah istri saya yang nyuruh. Nah inilah apa namanya, saya tidak bisa melupakan istri saya ini. Beliau ini luar biasa, naikkan haji ibu kita katanya. Habislah uang saya, tidak bisa bangun rumah. 14 tahun saya tinggal di rumah mertua saya. Nah, tapi setelah saya naikkan haji itu, alhamdulillah, belum pulang beliau dari Tanah Suci, saya sudah bisa beli mobil, kemudian seterusnya bangun rumah, dan seterusnya. Ibu saya bukan tidak punya harta, dia punya harta. Katanya disuruh saya milih, mau rumah yang ini atau rumah yang ini. Saya bilang, tidak usah, itu kan bisa dibagi dengan
adik-beradik saya, dengan saya juga harta warisan nanti. Nah, apa yang kau minta? Waktu dia mau naik haji, saya cuma satu saja minta. Tolong doakan di tempat paling mustajab yang dia ada di ini apa Multazam atau di apa namanya Raudo dan lain-lain. Doakan saya dan istri serta anak cucu saya selamat di dunia maupun di akhirat. Itu saja. Nangis dia, Masya Allah. Ustaz. Waktu mau berangkat dia nangis. Malah saya didudukkan 5 orang adik-beradik. Kau mau milih yang mana? Rumah ini atau rumah itu? Saya tidak mau. Nah, alhamdulillah dengan itu saya merasakan betul semua keinginan di dunia ini semuanya lancar. Lancar saja tidak ada ini. Waktu dia pulang, saya gandeng tangannya sambil jalan. Gimana perasaannya setelah pulang dari Tanah Suci? Bukan main anakku katanya. Di dinding-dinding Ka'bah itu, di depan-depan itu cuma bayangan kamu dan istri kamu. Kelihatan terus. Masya Allah. Nah, sampai sekarang saya lihat dia sambil nangis bercerita waktu pulang dari bandara ke rumah. Saya sudah dapat bisa beli mobil. Sehingga apa namanya, ya mobilnya gak terlalu mewah. Keluarga-keluarga kan sudah nyiapkan mobil yang bagus-bagus. Kita dulu mobil apa? Hijet, Hijet 1000 itu. Mereka Saya belum tahu Pak. belum tahu. Belum tahu. Saya sudah Generasi yang berbeda. sempat beli itu, keluarga mau menawarkan mobilnya yang bagus-bagus, dosa. Saya beli mobil ini khusus untuk ibu saya pulang dari bandara ke rumah. Nangis semua ini, apa namanya, tante saya yang ini, sudah nyiapkan mobil itu. Jadi saya puas. Beliau meninggal di rumah waktu itu. Nah, saya rasakan itu. Jadi kuncinya itu berbaiklah dengan orang tua, terutama ibu. Kalau yang masih hidup, jangan sekali-kali menyakiti hatinya. Kalau masih ada bapak, ya bapak juga. Saya kan tidak ada bapak, umur 4 tahun setengah. Saya lihat di putu itu saya sambil begini. Di depan jenazah, umur 4 tahun setengah. Sambil senyum-senyum. Saya punya putu ya. Kalau bapak ibu masih punya orang tua, apalagi laki-laki, hormati, disayangi. Nah, terakhir saya waktu sekarang ini Ustadz ditugaskan di dinas sosial. Rupanya Allah mau pertemukan saya dengan panti-panti sosial yang ada di Sumatera Selatan itu. Ada panti jompo, anaknya masukkannya panti jompo. Pas ditelepon anaknya pura-pura tidak tahu. Nah, itu sekarang yang sedang saya urus di ini. Sampai terpikir, ya Allah, ini kesempatan emas bagi saya di akhir masa pensiun saya diberikan oleh gubernur tadi untuk ngurus ini. Ada yang tinggal bed rest saja, tinggal menunggu kematian saja. Orang-orangnya itu. Artinya Pak Prof mau titip pesan teman-teman, jangan sampai orang tua kita walaupun sudah tua malah ditaruh di panti jompo, Betul. tidak diurus. Ya, padahal sebenarnya doa-doa mereka, bakti pada mereka itu adalah ibadah yang sangat baik. Baik Prof, jazakumullah khairan. Terima kasih Prof sudah masuk waktu Isya juga. Karena sudah lebih waktu, teman-teman sekalian mungkin kita tidak buka pertanyaan.
Karena melihat waktu juga jadi tidak terlalu telat jedah antara azan tadi dengan kita azan dan iqamah sebentar lagi. Harap dimaklumi tentunya teman-teman yang offline dan online. Yang penting kita sudah bisa ambil pelajaran dari tamu kita pada malam ini. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari kami tentunya kami beristighfar kepada Allah SWT dan memohon maaf kepada jemaah semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.